Perasaan hari ini panas banget ya. Mana panasnya sampai kepala lagi. Lebih baik nyari di internet dulu apa penyebabnya. Wah, kebetulan BMKG Tarakan lagi ngebahas nih. Tonton dulu Halo Sobat BMKG, senang rasanya dapat menyapa Sobat kembali dalam serial Nobar, Nonton Sambil Belajar. Di episode kali ini, kita akan membahas suatu fenomena yang sempat viral di media sosial. Beberapa masyarakat melaporkan bahwa mereka mendapatkan broadcast yang berisi himbauan waspada akan datangnya fenomena ini di Indonesia. Selama broadcast ini viral, kondisi suhu di sebagian besar wilayah di Indonesia sedang panas-panasnya. Rekor suhu tertinggi tercatat di Balai BMKG wilayah 2 Ciputat, Tangerang Selatan sebesar 37,2 derajat Celcius. Dari kasus tersebut, apakah fenomena ini benar-benar terjadi di Indonesia khususnya Tarakan? Bersama saya, Ida Bagus Yamuna, yuk kita simak dulu apa kata masyarakat sekitar tentang fenomena ini. Bapak sebelumnya pernah nggak dapat broadcast atau pesan berantai di WA yang menyatakan bahwa akan terjadi gelombang panas di wilayah Indonesia? Sering kita broadcast di WA maupun media sosial lainnya tentang adanya gelombang panas di WA ataupun media sosial lainnya. Belum pernah sih, Bang. Oh, belum Belum pernah. belum pernah. Pernah. Pernah? Ya. Oh, di mana? Di sosial media. Oh, sosial media. Oke. Pernah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuma pernah lihat beritanya Pernah lihat beritanya? Di mana? di TikTok ada. Oh, di TikTok. Oh, baik. Gitu. Nah, terus sepengetahuan Bapak, gelombang panas itu apa sih? Saya awam tentang gelombang panas, tapi setahu saya meningkatnya suhu bumi tidak seperti normal biasanya. Setahu saya begitu, lebih panas dibanding suhu-suhu pada umumnya. Kurang tahu sih, Bang. Mungkin suhunya meningkat gitu lebih panas dari sebelumnya, Bang. Oh, lebih panas sih biasanya. Ya. Mungkin tentang pemanasan global. Masa global, oke. Panas yang meluap. Terus yang kedua, Gelombang yang panas. Panas banget. panas banget doang. Iya, panas banget. Pokoknya beda banget kayak hari-hari biasa. Oke, terus Mas Mbak yang ada pendapat lain? Gak ada sih. Nggak ada. Oke, baik. Fenomena yang akan kita bahas kali ini adalah heat wave atau gelombang panas. Gelombang panas merupakan kondisi di mana suhu udara tertinggi harian melebihi ambang batas tertentu selama 5 hari berturut-turut atau lebih. Fenomena ini terjadi karena adanya udara panas yang terperangkap di suatu wilayah akibat adanya kondisi yang tidak biasa terjadi di atmosfer bumi kita. Kondisi ini mengakibatkan aliran udara tidak bergerak dalam skala yang luas. Suatu wilayah dikatakan mengalami gelombang panas apabila secara karakteristik fenomena dan indikator statistiknya terpenuhi. Berdasarkan karakteristik fenomena, gelombang panas umumnya terjadi di wilayah lintang menengah hingga tinggi. Daerah lintang menengah berada di antara garis lintang 23 derajat 26 menit hingga 66 derajat 33 menit lintang utara maupun selatan bumi. Sementara daerah lintang tinggi berada di antara garis lintang 66 derajat 33 menit hingga 90 derajat lintang utara maupun selatan bumi. Selain itu, fenomena ini biasanya terjadi di wilayah yang berdekatan atau tepat berada di area daratan benua. Kemudian, menurut indikator statistik, suatu wilayah masuk kategori mengalami gelombang panas jika suhu tertinggi harian nilainya sekurang-kurangnya 5 derajat Celcius atau lebih dari rata-rata suhu klimatologisnya dan terjadi selama 5 hari atau lebih. Kedua syarat sebelumnya, kondisi panas yang terjadi di Indonesia, khususnya Tarakan, masih belum dapat dikatakan mengalami gelombang panas. Hal ini dikarenakan secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dan terpisah dari daratan benua yang luas.
Karena posisinya sebagai negara kepulauan, maka aliran udara panas ini tidak bertahan lama dan tergantikan dengan aliran udara dari wilayah lain di sekitarnya. Kemudian, suhu panas yang terjadi di Tarakan maupun wilayah lain di Indonesia masih berada dalam kategori normal dari rata-rata variasi suhu tertinggi di Indonesia, di mana rata-rata variasi suhu tertinggi di Indonesia berada dalam rentang antara 34 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius. Selain itu, kondisi ini juga dipengaruhi oleh faktor gerak semu tahunan matahari. Posisi matahari pada bulan April hingga Mei cenderung berada di dekat khatulistiwa dan bergerak menuju ke lintang utara bumi. Maka dari itu, suhu udara di wilayah yang berada di khatulistiwa maupun yang berdekatan dengan lintang utara bumi cenderung lebih tinggi dibandingkan suhu udara di wilayah lintang selatan bumi. Secara garis besar, fenomena gelombang panas tidak terjadi di Indonesia. BMKG telah mengeluarkan press release terkait gelombang panas per tanggal 25 April lalu. Jika sobat ingin membaca penjelasan lebih lengkapnya, silakan sobat kunjungi profil Instagram kami dan cek highlight heatwave yang sudah kami buat. Semoga informasi kali ini dapat menambah wawasan sekaligus meluruskan hal-hal yang dirasa kurang tepat dari broadcast yang sobat terima. Jangan lupa untuk terus memperbaharui informasi perakiraan cuaca dari kami dan sharing video nobar selanjutnya di akun media sosial kami @bmkgtarakan. Jika sobat memiliki ide fenomena alam lainnya yang perlu kami bahas, sobat dapat menyertakannya di kolom komentar di video ini. Akhir kata, kami sampaikan selamat menjalankan aktivitas seperti biasa dan sampai jumpa. Mbak, ngapain di sini? Ini lagi nyari tahu kenapa hari ini panas banget, mana sampai kuping lagi panasnya. Oh, aku tahu deh kayaknya. Itu masa kayak gitu, ya ampun, aduh. Tadi Oh, jadi sampean-sampean ini ya yang ngomongin saya. Pantesan pakai sampai kuping. Mungkin tentang pemanasan global. Global, oke. panas yang meluap. Terus yang kedua, Gelombang yang panas. dan indikator statistiknya terpenuhi. Berdasarkan karakteristik fenomena, Indonesia merupakan negara kepulauan. Kepulauan mana? Di Tarakan maupun wilayah lain di sekitarnya. Wilayah lain di Indonesia. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa untuk terus memperbaharui informasi perakiraan cuaca dan seri video. Mbak, ngapain ini? Bagus nggak? Oh, jadi sampean-sampean ini ya